Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Zayana Fajar dengan teman saya Aris Khairan akan menjelaskan tentang kompetensi kepala sekolah. Pengertian kepala sekolah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Wahjo Sumidja dalam Ahmad Susanto tahun 2016. Kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Menurut Wahjo Sumidja dalam Ahmad Susanto tahun 2016, mendefinisikan kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah yang diselenggarakan proses belajar mengajar atau interaksi antara guru dan siswa. Rahman mengemukakan bahwa kepala sekolah adalah seorang guru dengan jabatan fungsional yang diangkat untuk menduduki jabatan struktural atau kepala sekolah di sekolah. Dengan demikian, jelas bahwa kepala sekolah adalah seorang yang diberikan kewenangan untuk memimpin suatu lembaga negeri maupun swasta. Tentunya yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan memadai serta mempunyai banyak pengalaman dalam ruang lingkup pendidikan. Tugas, peran, dan fungsi kepala sekolah. Secara khusus, kepala sekolah bertugas untuk menentukan tujuan sekolah, mengembangkan dan memacu harapan siswa untuk mencapai keberhasilan, menentukan dan memacu standar akademi yang tinggi, mempertahankan bobot waktu jam pengajaran, mensyaratkan adanya pengetahuan kurikuler dan penyampaiannya yang berbibit, mengondisikan kurikulum, memacu dan membantu perbaikan pengajaran, mengadakan supervisi dan evaluasi terhadap pengajaran, dan menciptakan lingkungan dan iklim kerja yang produktif. Menurut McGrady dalam Ahmad Susanto tahun 2016, selain tugas pembelajar yang telah disebutkan di atas, kepala sekolah memiliki tugas administratif, yakni kepala sekolah harus memfokuskan dirinya ke dalam 6 bidang, yaitu orang, media pembelajaran, sumber, kualitas pengawasan, koordinasi kegiatan sekolah, dan pemecahan masalah. Selanjutnya adalah peran kepala sekolah. Menurut Depdiknas tahun 2016, kepala sekolah memiliki beberapa peran utama, yaitu edukator atau pendidik, manajer, administrator, supervisor, leader atau pemimpin, inovator, motivator, pejabat formal, pencipta iklim kerja, dan wirausahawan. Kepala sekolah sebagai edukator. Menurut Nur Aidi tahun 2016, kepala sekolah sebagai edukator atau pendidik harus melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh guru. Selain itu, sebagai pendidik pun kepala sekolah berfungsi memberikan bimbingan kepada guru, siswa, dan tenaga staf sekolah lainnya. Kepala sekolah sebagai manajer. Menurut pendapat Stoner dalam Nur Aidi tahun 2016, menyatakan bahwa ada 8 macam fungsi manajer dalam suatu organisasi, yaitu kepala sekolah bekerja dengan dan melalui orang lain, bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan, mampu menghadapi berbagai kondisi yang terbatas, berpikir secara analitik dan konseptual, sebagai juru penengah, sebagai politisi, sebagai diplomat, dan berfungsi sebagai pengambil keputusan. Kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah sebagai seorang administrator memiliki aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan administrasi sekolah, meliputi pencatatan maupun pendokumentasian berbagai sekolah. Kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengelola kurikulum, keuangan, peserta didik, maupun administrasi kearsipan. Hal ini akan menunjang kualitas sekolah apabila dilakukan secara efektif dan efisien. Kepala sekolah sebagai supervisor. Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah, bahwa tugas kepala sekolah sebagai seorang supervisi yaitu merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru, melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat, menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Selanjutnya, peran dari kepala sekolah adalah leader atau pemimpin.
Sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah berperan untuk menggerakkan potensi sekolah dan mempengaruhi pendidik dan tenaga kependidikan untuk bekerja sesuai dengan tugasnya demi tercapainya tujuan pendidikan. Dengan demikian, kepala sekolah harus memiliki pengetahuan yang luas dan kepemimpinan agar ia mampu mempengaruhi, menggerakkan, dan mengendalikan sumber daya manusia dengan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah sebagai inovator. Nah, kepala sekolah sebagai seorang inovator mempunyai tugas untuk bisa melakukan pembaharuan kegiatan pembelajaran maupun kegiatan pendidikan yang lainnya. Selain itu, kepala sekolah pun harus memiliki ide maupun gagasan dan rencana strategis untuk mendukung pelaksanaan program sekolah, mampu menciptakan hubungan yang harmonis dengan sesama warga sekolah, dan mampu mengembangkan model dan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Peran kepala sekolah sebagai pejabat formal. Menurut Wahjo Sumijo yang dikutip Nur Edi, menyatakan bahwa layaknya pemimpin-pemimpin formal lainnya, demikian pula kepala sekolah akan berhasil melaksanakan tugas-tugasnya apabila mereka selalu memperhatikan 7 hal yang sangat berpengaruh, yaitu yang pertama, perundang-undangan, kebijakan, serta peraturan yang berlaku. 2. Variabel-variabel yang terjadi di dalam maupun di luar sekolah. 3. Interaksi antar sumber daya manusia, sistem, dan berbagai macam peralatan. 4. Efektivitas, masalah untung dan rugi. 6. Terpercaya dan berpengalaman, kewibawaan, status, stres, dan konflik. Selanjutnya adalah peran kepala sekolah sebagai motivator. Di sini peran kepala sekolah sebagai motivator untuk memberikan dorongan dan semangat kepada para pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Peran kepala sekolah sebagai pencipta iklim kerja. Dalam upaya menciptakan budaya dan iklim kerja yang kondusif, kepala sekolah hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, para guru akan bekerja lebih giat apabila kegiatan yang dilakukan menarik dan menyenangkan. Kedua, tujuan kegiatan perlu disusun dengan jelas dan diinformasikan kepada guru sehingga mereka mengetahui tujuan bekerja. Para guru dapat melibatkan dalam menyusun tujuan tersebut. Yang ketiga, pemberian reward lebih baik daripada hukuman, namun hukuman juga diperlukan. 4. Usahakan untuk memenuhi kebutuhan sosio-psikofisik guru yang sehingga memperoleh keputusan. Yang terakhir adalah peran kepala sekolah sebagai wirausahawan. Dalam menerapkan prinsip kewirausahaan dihubungkan dengan peningkatan kompetensi guru, maka kepala sekolah harus dapat menciptakan pembaruan, keunggulan komparatif, serta memanfaatkan berbagai peluang. Kepala sekolah dengan sikap kewirausahaan yang kuat akan berani melakukan perubahan yang inovatif di sekolahnya. Selanjutnya adalah fungsi. Adapun fungsi pemimpin pendidikan kepala sekolah adalah sebagai berikut. Pertama, menciptakan suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Kedua, membantu kelompok untuk mengorganisasi diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan kelompok dalam menetapkan dan menjalankan tujuan. Ketiga, membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling praktis dan efektif. 4. Bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk melatih kelompok menyadari proses dan isi yang dilakukan dan berani menilai hasilnya secara jujur dan objektif. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi di organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.